صدق وحده ونشر أبدا وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى بالقرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى بالآيات الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم قلوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita sudah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri. Kita sudah selesai merayakan hari kemenangan, bahwa tenggelamnya matahari kemarin sore kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Kita akan berpisah dengan bulan mulia dan bulan yang agung yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan pada Nabi agung kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema mimbar Idul Fitri di pagi hari ini takwa dan bakti kepada kedua orang tua. Maka pada pagi ini kita bertakbir membesarkan nama Allah, karena berkat kuasa Allah kita selesai melaksanakan perjuangan yang berat. 30 hari perjuangan itu telah selesai kita taklukkan. Maka pagi ini kita besarkan nama Allah. Walitukabirullah ala mahadakum wa allakum tashkurun. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Cukupkan bilang puasamu. Walitukabirullah, lalu kau besarkan nama Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Bertakbir, memuji dan membesarkan nama Allah, bahwa di dalam hati kita Allah lah yang paling besar. Tak ada yang besar kecuali Allah. Kita kecil, yang besar itu hanya Allah. Kita hanyalah makhluk lemah yang haus dunia. Yang kuat itu hanyalah Allah. Kalau tidaklah perjuangan yang 30 hari itu tidaklah dibarengi kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan selesai melaksanakannya. Ibadah Ramadan selama 30 hari. 30 hari kita menahan lapar dan haus, maka itu semua berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tenggelamnya matahari kemarin sore menandakan hari ini kita telah berpisah dengan bulan suci, bulan yang agung dan mulia,
berapa banyak orang yang berdoa supaya sampai pada hari ini, tanggal 1 Syawal ini. Ini ada hari yang besar dan mulia. Maka berapa banyak orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ada dan berada di tanggal 1 Syawal ini untuk merayakan kemenangan bersama anak istri dan juga keluarga. Salat berjamaah, takbir bersama dengan keluarga, handai tolan, sahabat karib dan juga kerabat. Maka hari ini tujuan puasa diciptakan Allah supaya kita bertakwa. Maka salah satu ciri orang yang bertakwa adalah mampu meminta maaf dan memberi maaf. Maka hari ini saudara-saudaraku, pulang dari sholat Idul Fitri ini, kita tuntut oleh Allah, kita dituntun oleh Allah untuk meminta maaf kepada siapapun, kepada sahabat, kepada keluarga, yang paling utama kepada kedua orang tua. Berapa banyak hari ini orang berdesak-desakan pulang kampung, ingin berkumpul dengan orang tuanya. Maka pada hari ini, setelah pulang Idul Fitri ini, datanglah ke pangkuan orang tuamu, datanglah ke pelukan ibumu. Jangan sampai kau meminta maaf pada orang lain sementara kau belum meminta maaf kepada kedua orang tuamu. Sabda Rasulullah, redha Allah terletak pada redonya kedua orang tua, murkanya Allah berada pada murkanya kedua orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lupakah kita atau kita pura-pura lupa, saudaraku, bahwa ibu itulah orang yang paling pertama mendoakan kita di atas dunia ini. Belum ada orang lain di atas dunia ini yang mendoakan kita. Kita masih di dalam rahim ibu, ibu sudah mulai mendoakan kita. Dia elus perutnya sambil berdoa, ya Allah, mudah-mudahan sehat anak dalam kandunganku ini, mudah-mudahan lahir dengan selamat, mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi anak yang sukses di masa yang akan datang. Ibulah orang yang pertama kali mendoakan kita. Maka pada hari ini, ibu yang dulu melahirkan kita 9 bulan 10 hari rahimnya kita tumpangi, lalu dia melahirkan kita bersimbah darah, wahnan ala wahnin, tidak ada kesakitan di atas kesakitan. Berapa lebar dagingnya yang robek saat melahirkan kita, berapa tetes keringatnya mengucur melahirkan kita, dan berapa kali dia berteriak pekikannya dalam melahirkan kita. Bertarung nyawa ia melahirkan kita, merenggang nyawa ia melahirkan kita di atas dunia ini. Bahkan di dalam hatinya terbersit, biarlah aku yang mati asal anakku lahir dengan selamat. Saudaraku, andai kau gendong ibumu dari Talang Bulang sampai ke Mekah, kau gendong lagi ke Madinah, lalu kau gendong lagi balik dari Madinah ke Talang Bulang, sungguh itu tidak akan bisa membalas satu kali pekikan dan teriakan saat melahirkan kita. Para hadirin, ia bertaruh nyawa untuk melahirkan kita di atas dunia ini. Tapi hari ini yang menjadi, kita telah menjadi manusia yang besar, kita telah menjadi manusia yang perkasa, tidak datang ke rumahnya memohon maaf kepada kedua orang tua. Ingat saudaraku, salah satu doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang terlaknat adalah orang yang orang tuanya masih hidup, tapi dia tidak bisa meraih surga melalui ridho kedua orang tuanya. Begitulah perjuangan seorang ibu melahirkan kita anaknya di atas muka bumi ini. Hari berganti hari, berubah musim. Hari ini ibu itu sudah mulai tua dimakan usia. Begitu juga dengan kita, mulai beranjak dewasa, bahkan ada yang sudah berkeluarga, bercucu. Maka sebelum engkau meminta maaf pada keluargamu, yang paling utama, kita datangi orang tua kita, kita pegang tangannya, kita cium tangannya, kita peluk dan cium badannya. Kau tenangkan hatinya, kau tenangkan jiwanya di hari kemenangan ini. Bagi yang jauh dengan orang tuanya,
pasakan untuk pulang, jenguk orang tuamu, karena belum tentu kita bisa berjumpa dengan orang tua di masa-masa yang akan datang. Para saudaraku, saudara-saudaraku, mengapa dengan istri kita selalu berpoya-poya tanpa perhitungan? Mengapa dengan kedua orang tua kita selalu hitung-hitungan? Padahal dia yang telah melahirkan kita, dia yang telah membesarkan kita. Terbayang semasa kecil kita selalu digendongnya, duduk di pangkuannya, terbersih senyumnya, walaupun hatinya gundah gulana. Sungguh kasih ibu takkan terbalas oleh masa. Apabila ajalnya datang, maka hanya penyesalan yang akan merelung di dalam hati kita. Maka hari ini peluk cium tangannya, kau bersimpu di depannya, kau minta maaf karena sudah berapa banyak kata-kata kita yang kasar padanya. Sudah berapa banyak kata-kata kita yang telah melukai hatinya. Maka hari inilah momen kita untuk meminta maaf atas segala hilaf dan salah kepada mereka. Jika hari ini kau tak mampu membahagiakannya, jika hari ini kau tak mampu membuat ia tersenyum, tapi paling tidak saudaraku, jangan kau torehkan kesedihan di hari-hari tuanya. Jangan pernah kau sengsarakan hatinya di saat ia menikmati di hari-hari senjanya. Seorang bapak, lupakah kita saudaraku? Apakah kita pura-pura lupa? Bapak yang telah berjuang dengan tulang 8 keratnya, yang telah berjuang menafkahi kita, banting tulang, melepuh kulitnya di bawah terik panasnya matahari untuk membesarkan kita. Berapa kali dia berbohong dalam hidupnya, berapa kali dia berdusta kepada kita. Dia rela mengorbankan dirinya demi mendapatkan sesuap nasi untuk istri dan anak-anaknya yang tercinta. Hari ini mereka sudah tua renta. Lupakah kita? Atau kita pura-pura lupa, pura-pura tidak ingat saudaraku perjuangan mereka? Jangankan melindungi kita dari binatang buas. Dulu sewaktu kita kecil, kita masih bayi, seekor nyamuk pun tidak akan dibiarkan untuk menggigit kita. Maka hari ini hari yang tepat untuk mencium tangannya, untuk memohon maaf hilaf dan salah. Hari ini kita tengadakan tangan kita di atas langit, berdoalah untuk kedua orang tua kita yang ada di saat disehatkan badannya, yang sudah tiada, supaya dilapangkan kuburnya. Karena harta yang paling berharga yang ditinggalkan orang tuanya adalah anaknya yang masih berdoa untuk kedua orang tuanya. Sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesedihan akan tinggal kesedihan, air mata akan mengalir, maka kita usir itu semua dengan takbir membesarkan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka hari ini dalam momentum wal fina aninas, kita bersalam-salaman dan juga kita bermaaf-maafan. Maka tujuan Idul Fitri ini kita merayakan kemenangan kita, karena kita telah menaklukkan sebuah peperangan yang begitu luar biasa. Musuh yang paling berat bukan tentara, musuh yang paling berat bukan senjata yang canggih, tapi musuh yang paling berat adalah musuh yang tak nampak oleh mata. Siapa dia? Mana dia? Itulah hawa nafsu, para saudaraku. Alhamdulillah, 30 hari kita sudah melawannya, hawa nafsu yang bersarang dalam diri kita. Pada hari ini kita merayakan kemenangan karena kita sudah sampai pada penghujung ayat lalakum tattakum. Dalam surat Al-Baqarah ayat 83,
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum usiyam kama kutiba ala zinna min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu mengimpakkan rezekinya di jalan Allah, di waktu ia lapang, di waktu ia sempit, di waktu ia susah, di waktu ia senang. Yang kedua, orang yang bisa meredam amarahnya. Yang ketiga, orang yang mampu meminta maaf dan memaafkan orang lain. Maka jika ada rasa dendam bersarang dalam hatimu, jika ada rasa kebencian setetes noda dalam hatimu, berarti kita belum termasuk orang-orang yang bertakwa dan mencapai cita-cita Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ilham. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafani wa iyyakum bil ayat wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruhu innahu al ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil ilham. Alhamdulillahillazi amarana bil ittihad wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, ya ibadallah, ittaqullah mastata'tum wa syari'u illa maghfirati rabbil alamin. Walamu amnan laha subhanallahu wa ta'ala annarakum bi amrin bada'a fihi bi namsi wa sanabi malaikatihil musyab bi hayati bi kursi. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim, inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa aswajihi wa zuriyatihi ajmain. Wardallahumma ala arba'atil khulafai rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin wa alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asli jami'i ulatil muslimin wa ansuril islam wal muslimin wa alikil qabaratal musyrikin wa ali kalimataka illa yaumiddin. Allahumma fir lil muslimin wal musliman wal mu'minin wal mu'minan il ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun muhibud da'wat. Amin 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 ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, pada hari yang penuh berkah ini kami berkumpul di hadapan-Mu ya Allah, sebagaimana kami akan Engkau kumpulkan di padang mahsyar di kemudian hari nanti ya Allah. Allahumma ya Allah yang maha bijaksana, jikalau Engkau kucurkan rahmat dan nikmat-Mu pada kami yang tiada henti-hentinya ya Allah, kadang-kala terlupa oleh kami untuk mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Untuk itu ampunilah dosa-dosa kami yang selalu menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa kedua orang tua kami, terutama ibunda kami ya Allah.
betapa besar pengorbanan ibunda kami ya Allah. Di saat kami kecil ya selalu menjaga dan memelihara kami dengan penuh kasih dan sayangnya ya Allah. Kadangkala di saat kami sakit, ibu kami tidak tidur karena menjaga kami ya Allah. Tidak seekor nyamuk pun diizinkan menggigit kami ya Allah. Di saat ia sedang makan, kadangkala kami menangis, ditinggalkannya makanan itu ya Allah, hanya untuk membujuk kami ya Allah. Kadangkala ibu kami sedang di keramaian, kami menangis menjerit-jerit ya Allah. Semua mata tertuju pada ibu kami dan ia menahan rasa malu karena kami ya Allah, demi rasa kasih sayangnya pada kami ya Allah. Di saat hari raya tiba, berkerut keningnya sambil meneteskan air matanya ya Allah, mengingat tidak memiliki apa-apa yang dapat diberikan kepada kami anak-anaknya yang tercinta ya Allah. Kami sadar ya Allah, kami belum bisa berbakti kepada ibu kami ya Allah. Bahkan jika ada di antara mereka yang telah mendahului kami ya Allah, terbayang oleh kami jasad ibunda kami terbujur kaku di hadapan kami. Jangan engkau siksa ibu kami ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, jadikan amalnya menjadi teman yang menerangi kuburnya ya Allah. Begitu pula bapak kami, kadang di saat mencari rezeki untuk kami, ada kalanya terambil rezeki yang tidak halal ya Allah. Akan tetapi ia lakukan demi kami anak-anaknya yang dikasihnya ya Allah. Ampunkan kesalahan bapak kami ya Allah. Begitu besar pengorbanan mereka ya Allah, tapi kadang kami lalai itu menghormati mereka ya Allah. Ampuni dan kasihi kedua ibu bapa kami ya Allah, karena engkau sesungguhnya maha pengasih lagi maha pengampun. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami sebaik-baik hamba-Mu, jadikanlah kami sebaik-baik umat-Mu, jadikanlah kami sebaik-baik makhluk-Mu yang bermanfaat bagi orang lain, hingga kami menjadi hamba-hamba pilihan-Mu ya Allah. Ya Allah, jagalah pemimpin-pemimpin bangsa kami agar mereka kuat, agar negeri ini aman di bawah ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, jagalah para ulama-ulama kami ya Allah, agar mereka selalu menyejukkan umat dalam mereka menyampaikan dakwahnya dan selalu membimbing umatnya di jalan yang engkau redhoi ya Allah. Ya Allah, bukan kami mengeluh padamu, tapi kami memohon dan berdoa padamu ya Allah. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami sebagai tanda pengakuan kelemahan dan kekurangan kami sebagai hamba-Mu yang lemah dan gaib ini. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tashkurun. Fashkurullaha wal azim yashkurkum washkuru ala ni'amihi yazikum was'aluhu min fadlihi yutikum wa la zikrullah ajalu wa akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya para jamaah sekalian, sebelum meninggalkan masjid ini, marilah kita untuk bersalaman, saling memaafkan, karena betapa besar dosa kita sesama kita sebagai kaum muslimin. Amin amin ya rabbal alamin.